Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat madrasah? Semoga kalian tetap sehat dan keluarga juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita semua ya, agar kita semua senantiasa bisa belajar dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan biasakan untuk selalu mencuci tangan. Jangan keluar-keluar atau bermain di luar kalau tidak ada yang terlalu penting, agar kita tidak terpapar oleh virus-virus yang tidak kita inginkan. Baik anak-anak hebat madrasah, hari ini berjumpa lagi dengan saya, Bu Konita, dalam mata pembelajaran fikih bab 1 pembelajaran 2, lanjutan dari pembelajaran 1 minggu lalu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni setelah kalian mempelajari tentang khitan, diharapkan kalian bisa menjelaskan hukum dan usia pelaksanaan khitan dengan baik dan benar. Minggu lalu pada bab 1 anak-anak sudah mempelajari tentang khitan, pengertian tentang khitan. Hari ini pembelajaran 2 akan mempelajari tentang hukum bagaimana berkhitan dan juga kapan waktu pelaksanaan khitan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, agar nantinya pembelajaran kita bisa diberikan kemudahan dan memberikan manfaat bagi kita semua, maka pembelajaran kita awali dengan membaca doa, dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak hebat madrasah, lanjut pada pembelajaran, kita lanjutkan pada materi. Kita buka pada halaman selanjutnya, yakni hukum khitan. Di sini dijelaskan pada slide ketiga atau halaman ketiga, hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib ya anak-anak ya. Anak-anak mungkin sudah ada yang sudah khitan atau belum. Nah, apa sih? Kita ulas lagi pengertian tentang khitan. Apa khitan itu? Kemarin sudah kalian pelajari? Baik. Khitan yaitu memotong sebagian ujung kelamin laki-laki atau kuluk. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mensucikan ya, untuk bersuci. Gimana kenapa kok umat Islam itu dianjurkan untuk berkhitan? Karena baik di dalam ajaran kita maupun secara medis bahwa khitan itu adalah wajib ya, terutama di ajaran kita. Secara medis ya, kenapa khitan sangat dianjurkan? Nah, karena di dalam ujung kelamin laki-laki itu kalau belum dikhitan itu masih mengandung najis ya anak-anak ya. Nah, najis apa? Najis ketika melakukan buang air kecil itu sisa-sisanya walaupun kita sudah cawi atau bersuci, itu masih ada sisa-sisanya yang tidak bisa disucikan dengan hanya disiram saja ya. Maka yang sisa-sisa kotoran tersebut harus dikhitan, dipotong ya. Itu secara medis. Sedangkan kalau menurut ajaran agama kita ya, di dalam ajaran agama kita, kebersihan itu adalah hal yang sangat utama ya. An-nadzafatu minal iman. Karena apa? Syarat
salah satu syarat kita untuk beribadah adalah suci. Nah, kalau misalkan belum berkhitan, berarti masih mengandung najis. Bisa dimengerti sampai sini ya? Nah, baik. Terus bagaimana khitan itu sendiri bagi laki-laki maupun bagi perempuan? Nah, hukum khitan bagi laki-laki ya itu adalah wajib. Nah, sedangkan untuk perempuan itu masih ada perbedaan. Sebagian ulama ada yang mewajibkan dan ada juga yang sunnah ya, tetapi berbeda dengan laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau laki-laki itu wajib. Nah, dalam hadis Rasulullah diterangkan di sini ya. Hadis Rasulullah itu berarti segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, berarti hukumnya sunnah. Nah, itu fitrah atau suci itu ada 5. Yang pertama yaitu al-fitratu khamsun hitani. Yang pertama fitrah itu ada 5, yaitu 1. Khitan. Tadi ya dijelaskan di atas. Dan yang kedua wal istihdadu, mencukur bulu kemaluan. Itu juga sunnah dari bersuci. Wa naqful ibti, mencabut bulu ketiak. Itu salah satu sunnah Rasul. Wa qasus syaribi, dan memotong kumis. Memotong kumis bagi laki-laki ya, mencukur kumis. Nah, kemudian wataklimu apa, ini memotong kuku. Itu adalah sunnah Rasul yang berkenaan dengan kesucian atau bersuci. Masuk lanjut halaman yang kedua. Nah, ini tadi ya masih ada semuanya. Dalam hadis tersebut dijelaskan tentang fitrah manusia. Fitrah itu suci ya. Itu ada 5 yang sudah saya terangkan tadi ya. Kemudian kalau kita umat Islam, tentunya kita adalah umat Nabi Muhammad. Nah, selayaknya atau seharusnya kita harus mengikuti petunjuk atau ajaran-ajaran Islam sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau Nabi Muhammad. Nah, karena itu adalah bernilai ibadah. Ya. Mari lagi pada slide selanjutnya. Di sini. Kemudian kapan khitan itu dilaksanakan? Nah, anak-anak, khitan itu dilaksanakan itu sebenarnya tidak ada batas waktunya ya. Akan tetapi ya, khitan itu biasanya dilaksanakan itu ketika anak laki-laki sudah memasuki usia balik atau sudah diwajibkan untuk sholat. Nah, itu ya. Kapan? Berarti anak-anak sudah balik itu sudah wajib untuk khitan. Anak-anak sudah balik atau belum? Sudah ya, karena anak-anak sudah memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, salah satu syarat dari sholat itu sendiri yaitu suci. Makanya kalau anak-anak belum dikhitan, berarti kalian masih mengandung najis. Berarti sholatnya tidak sah. Berarti harus bersuci terlebih dahulu ya, dengan cara dikhitan. Nah, sebenarnya tidak ada ketentuan untuk dikhitan. Boleh ketika baru lahir langsung dikhitan juga boleh ya. Tetapi biasanya kalau kita anak karang tengah biasanya lah
nunggu ngenteni sapine gede. Nunggu sapinya besar dulu baru dihitan. Kalau tidak rame-rame katanya tidak afdol. Tidak apa-apa ya, yang penting kita dihitan. Nah, secara syariat di sini dijelaskan tidak ada ketentuan usia untuk pelaksanaan khitan. Namun, melihat pertimbangan di atas, para ulama membagi waktu pelaksanaan khitan yang ada. Nah, ini anak-anak bisa memilih waktu khitan ini sesuai dengan syariat Islam. Di sini dijelaskan ya. Ada 2 waktu khitan, yakni waktu yang pertama adalah waktu mustahab atau waktu sunnah. Kapan waktu sunnah itu untuk dikhitan? Yaitu waktu sebelum balik. Boleh tadi ya yang ibu jelaskan, ketika baru lahir langsung dikhitan pun juga bisa. Beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. Namun, ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. Ya, pada umumnya mulai 7 tahun. Jadi, bisa sebelum 7 tahun atau bisa setelah lahir, bareng sama lahir langsung dikhitan juga bisa. Kemudian waktu yang kedua untuk khitan itu ada waktu wajib khitan. Kapan? Nah, waktu wajib khitan yaitu pada saat anak-anak sudah balik. Nah, karena pada saat balik itu anak-anak atau seorang anak laki-laki sudah diwajibkan sholat. Pada hari itu seperti yang ibu jelaskan di atas tadi ya, bahwasanya salah satu syarat untuk beribadah itu adalah suci. Nah, paham ya, bisa dimengerti sampai sini? Dari semua materi yang sudah ibu berikan, sudah ibu kirimkan lewat WA chat, ya, anak-anak harus punya materinya, baik itu kalian peroleh secara di print atau ditulis kembali atau di copy ya, kalian mengcopy ke temannya yang lebih dekat. Yang penting kalian mempunyai materi-materi tersebut, rangkuman materi yang sudah saya kirim itu secara urut. Nanti ketika ada pertemuan tatap muka itu saya periksa ya. Begitu juga dengan tugas-tugasnya. Nah, tugas-tugasnya itu kalian wajib untuk mengerjakannya ketika ada lembar tugas di PBBB yang sudah kita lewati. PB itu pembelajaran ya, pembelajaran 1, 2. Oke ya. Terus pengumpulan tugasnya jangan sampai tidak ada namanya ya. Jangan lupa ditulis nama, kelas, mapel apa, pembelajaran berapa. Ya, itu kamu tulis pembelajaran 1, 2. Karena apa? Karena biar tidak membingungkan ketika merekap nilainya. Karena Bu Konita tidak hanya mengajar di satu kelas saja, akan tetapi Bu Konita mengajar 8 kelas, mulai dari kelas 1A dan B sampai dengan kelas 6. Jadi kalau anak-anak tidak ada namanya tugasnya ya, otomatis tidak bisa kerekap. Bisa dipahami ya anak-anakku sekalian. Baik, kalian adalah anak-anak hebat madrasah, harus berpikir cerdas, apalagi kalian sudah kelas 4, harus bisa mandiri. Baik anak-anak, untuk pembelajaran 2 ini anak-anak tidak ada tugas ya, hanya saja kalian
tugas kalian hanya membaca saja ya, membaca dari materi-materi dan memahami dari materi-materi yang sudah Ibu sharekan ini. Tidak ada tugas atau lembar kerja yang harus dikumpulkan untuk pembelajaran 2 ini. Baik, itu saja mungkin pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, kalian tetap semangat dan tetap selalu berbahagia ya, bersama keluarga di rumah. Selalu jaga kesehatan, ingat pesan ibu, selalu memakai masker ya, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, itu jangan sampai bermain-main atau berkeliaran di luaran ya. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.